P5. Apa nak pelajaran kita? P5. P5. Apa kepanjangan P5? Proses pembuatan kopi berdasarkan Pancasila. Ulangi lagi, coba ulangi lagi siapa? Pancasila. Itulah kepanjangan dari P5. Dan sekarang ini kita belajar P5 yaitu proyek profilnya, tujuan modulnya yaitu yang pertama memahami manfaat kehidupan tanpa sampah. Tahu kamu sampah? Nah, habis kamu makan itu tentu ada sampahnya. Yang kedua, mengidentifikasi sedotan plastik sebagai bahan baku daur ulang. Tahu kamu sedotan plastik? Kalau bahasa kita apa nak? Ada yang bilang pipet, ada yang bilang sedotan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga mempelajari cara membuat bingkai botol sederhana dari sedotan plastik bekas. Nah, ini sekarang kita dulunya mengolah sampah bekas menjadi daur ulang. Dan kemudian nih, untuk dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, akhlak kepada alam dan kolaborasi. Yang elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Lanjut. Sekarang ini tentang pengenalan tentang sampah. Nih, kamu tahu nggak sampah? Tahu kan? Kalau kamu habis makan, kalau ada bungkusnya yaitu berbahan plastik, kamu buang sampahnya di mana? Buang sampah. Buang sampah boleh buang sampah sembarangan? Ya. Boleh. Karena banyak nanti dampaknya baik itu dari lingkungan maupun udara. Yang pertama dampak sampah plastik terhadap pencemaran laut. Nah, siapa yang tahu bagaimana kalau kita membuang sampah di laut? Apa dampaknya bagi laut itu? Kotor, apa lagi? Membuat ikan mati karena nanti banyak yang sangkut atau mangkut sampah di ikannya tadi, dan ada juga yang akan memakan di plastik itu, akhirnya membuat ikan mati. Nih contohnya pencemaran laut. Plastik yang coba membaca sama-sama, plastik yang terdegradasi di laut dan menjadi partikel kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Partikel ini dapat menyebar luas dan masuk ke rantai makanan laut, membahayakan kesehatan ikan dan organisme laut lainnya. Dampak yang kedua untuk pencemaran laut ini, sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan fisik pada satwa laut seperti apa tadi? Ikan dan burung laut yang sering mengira plastik adalah makanan dan menelannya. Ini dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan serius pada ikan tersebut. Makanya jangan buang sampah di laut. Yang kedua, pencemaran tanah. Nah, coba nampak nak pencemaran tanah, apa dampaknya bagi pencemaran tanah? Coba siapa yang bisa membacanya? Apa dampak bagi tanah? Satu, plastik yang dibuang ke tanah dapat mengganggu proses alami dekomposisi tanah dan menyebabkan pencemaran. Itu nanti tidak akan bisa terurai selama berapa tahun, nak? Selama berapa
kita. Bagaimana nak cara mengolahnya sampah pipet ini supaya jangan bertambah sampah merusak lingkungan kita? Bagaimana cara kita mengolahnya nanti? Yaitu nanti kita buat bingkai foto supaya nanti berkurang sampah yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bersihkan dulu. Kita ambil sampah-sampah pipetnya, kita kumpulkan, kita bersihkan, kemudian kita daur ulang nanti. Dan kemudian tengok. Dan cara mengurangi sampah plastik tadi, kita mendaur ulang menjadi pipet itu menjadi sebuah bingkai foto. Nah, ini cara membuat bingkai foto dari pipet bekas. Nah, sekarang kamu perhatikan apa saja alat-alat yang harus kita persiapkan. Nah, ini kamu perhatikan baik-baik ya. Apa saja harus kita persiapkan? Alat bahan yang pertama apa itu? Kardus bekas. Ini yang kedua, sedotan. Yang ketiga apa itu? Lem tembakau gunting. Nah, nih sekarang kamu perhatikan contoh cara membuatnya. Tadi suaranya ya nggak apa-apa ya. Nanti terserah kamu membuat karyanya seperti apa. Ya, nggak harus seperti yang ada di video. Boleh kamu buat segitiga. Terserahlah. Nanti kamu kreasikan sendiri yang maunya seperti apa. Dan itulah video singkat tentang cara mengolah sampah sedotan. Nah, ini cara mengolahnya. Kemudian apa-apa saja tadi peralatan yang harus kita siapkan? Fokus. Apa saja tadi yang kita siapkan? Yang pertama, alat bahannya lem. Ada lem? Ada kamu bawa lem? Yaitu gunakan lem tembak atau lem putih yang kuat. Nih. Dan ini lem tembaknya. Nih. Boleh juga tidak pakai tembak ini. Kalau nggak ada tembak ini, kita bakar. Ya. Yang kedua apa lagi nih alat bahan yang kedua? Apa? Gunting. Apa guna gunting di situ? Untuk memotong sedotan sesuai ukuran. Yang ketiga apa? Karton nih. Karton bekas mana tadi ya? Ini karton bekasnya. Boleh bekas karton mami pokok, boleh aqua, terserah yang bekas. Nah, nanti kamu potong-potong. Ini nomor 2, potong-potong plastik menjadi potongan-potongan kecil. Nah, kamu perhatikan. Kemudian biarkan nanti dia mengering. Nah, kemudian selain dari membuat bingkai foto ini, apa lagi yang bisa kita kreasikan? Sampah dari plastik. Coba tahu. Nah, yang selain dari pipet, apa lagi nak sampah plastik yang bisa kita olah ulang apa? Plastik. Ya, apa lagi?
Botol. Kayak tadi botol minuman ibu tadi. Kita olah untuk apa? Bisa kotak pensil juga. Apa lagi nak? Iya, bisa kotak pensil nanti. Kita buat pipet di sekelilingnya. Nah, bisa juga tulis atau pot bunga. Nanti boleh kamu buat di rumah. Sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kamu, kalau dapat sampah nanti nak diambil. Kamu kreasikan. Nanti kita pamerankan di sekolah kita. Biasanya ada kan pameran kan? Nanti apa kamu hasil karya kamu nanti kita pamerankan, kita jual nanti. Nah, kita pamerankan nanti kan ada acara pameran kelima kita nanti ya, bentar lagi berarti ya. Nah, semester 1 ini. Nanti kamu buat bagus-bagus supaya laku. Kamu kreasikan bagus-bagus supaya nanti kita bisa jual, dapat menghasilkan duit atau uang. Sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran kelima, yaitu mendaur ulang sampah plastik sedotan menjadi apa nak? Bingkai botol. Nah, di sini ada videonya. Nanti kamu kreasikan sendiri seperti mana yang bisa kamu buat. Kemudian alat-alatnya apa saja tadi alatnya nak? Apa saja alatnya? Terus? Ya, perlengkapannya ada pipet, dan ada pipetnya, gunting, karton, foto, lilin, atau lem tembak ya. Dan di depan, kamu bisa kreasikan sendiri-sendiri seperti apa yang kamu buat. Coba gunting sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu lihat bikinnya? Iya. Nanti kamu gunting ya sesuai dengan yang kamu. Nah, kan kamu tengok tadi ada contohnya tadi ya. Nah, sini. Ini kamu lem dulu. Pokoknya kamu yang di sini potong ya. Kamu potong nanti ya. Nah, potong sesuai ukurannya. Nah, iya. Ayo boleh juga seperti itu. Iya, gunting sesuai dengan sini ini. Jadi yang paling panjang ya, sesuaikan aja dulu ya. Kemudian kelompok laki-laki. Nah, sekarang coba gunting pipet yang lain bekerja di balik sekarang sini. Sesuaikan dengan yang mana pipet potongannya. Nah, coba itu bawah sini apa dulu. Ini ya, disesuaikan nanti ya. Nah, yang lain gunting. Nah, ini tadi kamu sesuaikan ini lem. Sesuai dengan luruskan ini ya. Ukuran fotonya mana tadi nak? Nah, ini kamu ganti saja. Nah, ini. Dah, paham? Tapi kamu rapikan dulu kardusnya ini. Dah, kerjakan ya. Ya.
kegiatan firman kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.